Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estifari Tegar Besar itu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang vintage. Yang pertama yang saya bahas adalah latar belakang dari kelima artikel tersebut yang sudah saya baca. Pertama, kebingungan riset adopsi vintage terlalu banyak dan tersebar. Artikel ini hadir untuk merapikan dan merangkum semua temuan itu. Kedua, disrupsi industri. Model bank yang satu paket sedang dibongkar oleh vintage. Artikel ini membahas tentang bagaimana disrupsi fundamental itu terjadi. Ketiga, masalah sosial ekonomi. Ini adalah masalah klasik. UMKM sulit dapat pinjaman dari bank. Artikel ini menjelaskan apakah vintage benar-benar bisa jadi solusi untuk mereka. Keempat, perdebatan dampak sosial. Apakah vintage membantu si miskin atau justru si kaya? Artikel ini membuktikan bahwa untuk menjawab perdebatan soal kesenjangan tersebut. Terakhir, kekurangan teori. Teori adopsi yang ada UTA, UT2 itu tidak lengkap untuk vintage karena menyangkut uang. Artikel ini membuktikan bahwa kepercayaan adalah faktor kuncinya. Selanjutnya adalah permasalahan dari kelima artikel tersebut. Yang permasalahan pertama adalah pengetahuan yang terfragmentasi, maksudnya riset yang terlalu banyak dan tersebar. Artikel ini ingin merapikan semua temuan untuk mencari tahu apa faktor adopsi yang paling konsisten. Yang kedua adalah disrupsi model bisnis bank. Bank itu ibarat toko yang serba ada. Artikel ini membahas bagaimana vintage membuka toko itu dan apa dampaknya bagi masa depan perbankan. Dan yang ketiga adalah kesenjangan pendanaan UMKM. Ini adalah masalah klasik UMKM sulit dapat pinjaman. Artikel ini ada menguji apakah klaim fintech yang bisa bilang bantu UMKM itu apakah terbukti. Keempat, ambiguitas dampak sosial. Ada perdebatan besar, fintech ini bantu si miskin atau justru si kaya. Artikel ini tuh mencari jawaban berbasis data. Permasalahan kelima, yaitu teori yang tidak lengkap. Teori adopsi UTA, UT2 tidak cukup kuat untuk vintage. Kenapa? Karena vintage itu unik, menyangkut uang dan data sensitif. Artikel ini membuktikan bahwa kepercayaan atau trust adalah faktor kunci yang hilang dari teori tersebut. Baik, kesimpulan besar dari kelima artikel tersebut ada 3 poin. Pertama, syarat adopsi. Dari artikel 1 dan 5 kita belajar bahwa orang yang mau pakai vintage, jika dua hal ini terpenuhi, mereka merasa layanan itu bermanfaat dan mereka percaya pada keamanannya. Kepercayaan adalah fondasi utamanya. Kedua, dampak ekonominya. Setelah orang mereka percaya memakai artikel 3 ini membuktikan bahwa vintage mengisi celah yang ditinggalkan bank, yaitu dengan memberi pendanaan kepada UMKM yang selama ini ditolak. Ketiga, dampak sosial dan makronya. Artikel 4 ini mengonfirmasi bahwa progres mengisi celah-celah inklusi keuangan ini terbukti secara nyata berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Jadi kesimpulan intinya adalah vintage itu memang kekuatan besar, tapi dampak positifnya seperti membantu UMKM mengurangi kesenjangan hanya bisa terjadi jika syarat awalnya yaitu meraih kepercayaan dan memberi manfaat nyata harus terpenuhi. Terakhir, bagaimana hubungan kelima artikel ini? Hubungannya itu sangat erat, membentuk sebuah rantai sebab akibat. Di satu sisi, saya mempunyai grup sebab yaitu artikel 1 dan 5, keduanya berfokus pada adopsi awal. Mengapa orang mau pakai vintage? Jawabannya adalah faktor psikologis seperti manfaat, kepercayaan, dan risiko. Di sisi lain, saya punya grup akibat yaitu artikel 2, 3, dan 4. Artikel ini fokus pada hasil akhir setelah vintage dipakai. Apa dampaknya? Jawabannya adalah dampak sistemik. Bank terdistribusi, UMKM dapat pendanaan, dan kesenjangan sosial berkurang. Intinya, dampak positif atau akibat hanya bisa terjadi jika syarat awal atau sebab terpenuhi. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.